Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita sebagai putra-putri bangsa Indonesia yang kini telah bebas menikmati indahnya pendidikan di negeri ini. Berbicara tentang Hari Pendidikan Nasional, kita tidak boleh melupakan jasa-jasa dari salah satu tokoh pahlawan nasional yaitu Ki Hajar Dewantara, sang Bapak Pendidikan Nasional. Sosok pahlawan yang telah mengangkat derajat pendidikan di negeri ini. Nah, agar lebih mengenal sosok Ki Hajar Dewantara, simak terus video ini. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dari lingkungan Keraton Yogyakarta, yaitu dari keluarga Kadipaten Pakualaman, yaitu dengan nama Raden Mas Suwardi Suryoningrat. Sebagai golongan ningrat, Suwardi mendapatkan hak untuk mengenyam pendidikan yang layak oleh kolonial Belanda. Ia menamatkan pendidikan dasar di ELS, Sekolah Dasar Eropa atau Belanda, kemudian sempat melanjutkan ke Stopia, Sekolah Dokter Bumi Putra, tetapi tidak sampai selesai karena beliau sakit. Setelah tidak berhasil menyelesaikan pendidikannya, Suwardi mengawali karirnya dengan bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar antara lain di Sedio Tomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, dan lain-lain. Suwardi tergolong sebagai penulis yang handal. Tulisan-tulisannya komunikatif, tajam, dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi pembacanya. Selain ulet sebagai wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, beliau bergabung dengan organisasi Budiotomo bersama Daus Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, yang kemudian dikenal sebagai Tiga Serangkai. Ia mendirikan Indische Partij, yang merupakan partai politik utama yang beraliran nasionalis. Namun, partai tersebut tidak mendapatkan badan hukum dari pemerintah kolonial Belanda, karena dianggap dapat membangkitkan dan menentang kolonial Belanda. Kemudian pada tahun 1913, pemerintah Hindia Belanda berniat mengumpulkan sumbangan dari warga termasuk pribumi untuk merayakan 100 tahun kemerdekaan negeri Belanda dari penjajahan Prancis. Hal ini menimbulkan reaksi kritis dari kalangan nasionalis, termasuk Suwardi. Suwardi melancarkan kritiknya melalui salah satu tulisan yang cukup terkenal, yaitu Als ik een Nederlander was, yang berarti andai aku seorang Belanda. Tulisan beliau ini dimuat dalam surat kabar di The Express tahun 1913. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo, teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa Inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Karena tulisan-tulisannya itu, ia kemudian dijatuhkan hukuman internering atau hukum buang tanpa proses pengadilan. Atas permintaannya, ia dihukum buang ke Pulau Bangka, namun atas permintaan kedua rekannya dari Tiga Serangkai yang juga mendapatkan hukum buang karena membela Suwardi, mereka bertiga dibuang ke Belanda. Kesempatan itu mereka gunakan untuk mendalami dunia pendidikan. Suwardi kembali ke Indonesia pada bulan September tahun 1919. Pengalaman mengajar ini kemudian digunakan untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan. Pada tanggal 3 Juli 1922, yaitu Perguruan Nasional Taman Siswa. Saat ia genap berusia 40 tahun, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat baik secara fisik maupun jiwa. Semboyan di dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia secara utuh. Semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi, Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani.
Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia hingga sekarang. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Nama Ki Hajar Dewantara tidak hanya diabadikan sebagai nama seorang tokoh dan pahlawan yang tanggal kelahirannya yaitu tanggal 2 Mei dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional, tetapi juga ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Nama Ki Hajar Dewantara juga diabadikan sebagai salah sebuah nama kapal perang Indonesia yaitu KRI Ki Hajar Dewantara. Dan potret dirinya juga diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000 tahun edisi 1998. Nah, itulah sepenggal sejarah perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara, sang pahlawan nasional, sang Bapak Pendidikan Nasional.